menemukan 3 bahasa penting, yaitu demografi, mobilitas, dan masalah kependudukan. Demografi mempelajari tentang sensus penduduk, kuantitas dan kualitas kependudukan. Selanjutnya ada mobilitas yang akan membahas tentang transmigrasi dan urbanisasi serta masalah kependudukan di Indonesia. Sumber data kependudukan. Sensus penduduk yang pertama, sensus penduduk adalah pencacahan jiwa setiap 10 tahun sekali oleh Badan Pusat Statistik. Pengumpulan data sensus bisa dilakukan dengan 2 syarat, yaitu de facto dan de jure. De facto adalah perhitungan dari setiap orang yang berada dalam sensus wilayah. De jure adalah perhitungan penduduk yang benar-benar bertempat tinggal di dalam wilayah sensus. Jadi, kalau perhitungan penduduk asing di daerah situ tidak akan masuk perhitungan sensus dengan cara de jure. Subversi penduduk. Pertama, subversi penduduk adalah pencacahan yang ditunjukkan hanya sebagian penduduk untuk topik tertentu. Kedua, pengawasan ini juga tidak memperhatikan maksud tertentu, seperti pada sensus penduduk yang dilakukan setiap 10 tahun sekali, ya teman-teman. Ketiga, misalnya survei angkatan kerja nasional. Survei tersebut hanya fokus kepada penduduk yang angkatan kerja, meneliti penduduk yang produktif dan non-produktif dan lain-lain. Ketiga, ada registrasi. Registrasi merupakan proses pencatatan, misalnya kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan migrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Kedua, contohnya adalah pencatatan data kelahiran yang dilakukan oleh kelurahan setempat. Faktor dinamika kependudukan. Faktor pertama dalam dinamika kependudukan Indonesia adalah kelahiran. Nah, kelahiran terbagi lagi menjadi 2, yaitu pronatalitas dan antinatalitas. Apa sih maksud dari keduanya? Begini teman-teman, kalau pronatalitas itu berarti yang mendukung kelahiran, sedangkan antinatalitas berarti faktor-faktor yang menghambat kelahiran. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mendukung kelahiran. 1. Pernikahan usia muda. Adanya pernikahan usia muda tentu membuka kesempatan memiliki anak juga lebih lama. Karena manusia dari 2 sampai 3 produktif berpanjang sehingga dapat meningkatkan angka kelahiran. 2. Itu yang beredar di masyarakat. Misalnya banyak anak bayi adalah tinggi. Adanya mitos seperti itu dapat meningkatkan kelahiran anak. 3. Kebutuhan tenaga kerja. Dengan adanya anak, maka kemungkinan anak tersebut bisa meningkatkan perekonomian keluarga setelah dewasa dan bekerja. 4. Keinginan memperoleh anak dengan penyesuaian yang tertentu. Kalau ini sih banyak yang kasusnya. Ketika ada pasangan suami istri yang hanya memiliki anak laki-laki, kemudian ingin adanya anak perempuan, maka mereka akan merencanakan untuk memiliki anak lagi. Itu yang membuat tingkat kelahiran meningkat. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang menghambat kelahiran. 1. Program KP atau keluarga berencana. Program ini milik pemerintah dengan tujuan untuk membatasi jumlah anak yang dimiliki dalam satu keluarga. Sebenarnya hal ini juga menghambat tingkat kelahiran. 2. Pembatasan usia pernikahan. Kebalikan dari pernikahan usia dini, pembatasan usia pernikahan tentu bisa menghambat kelahiran. Hal ini karena rentang waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan kehamilan terbatas. 3. Asumsi anak beban keluarga. Dengan memiliki asumsi seperti ini, seperti yang memiliki anak tentu akan memiliki beban atau tanggungan untuk pendidikan di masa depannya, libat dan lain-lain. 4. Pembatasan perjalanan anak dari tempat tinggal orang tua. Ada beberapa perusahaan atau tempat kerja yang membatasi perjalanan itu anak, misalnya untuk anak saja. Hal itu akan mempengaruhi pencapaian untuk memiliki anak lagi, sehingga akan menghambat kelahiran. Kematian mortalitas. Faktor selanjutnya dari dinamika kependudukan adalah kematian atau mortalitas. Sama halnya dengan natalitas. Mortalitas juga ada pro-mortalitas dan anti-mortalitas. Faktor-faktor yang mendukung tingkat kematian. Yang pertama, sarana kesehatan yang kurang memadai. Tentu saja hal ini akan meningkatkan kematian. Yang kedua, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Dengan masih banyaknya penduduk yang kurang menyadari akan pentingnya kesehatan, maka tidak akan memperhatikan kesehatan seperti memakan makanan yang tidak bergizi atau lingkungan yang kotor. Yang ketiga, bencana alam. Terjadinya bencana alam hingga menyebabkan korban tertentu akan meningkatkan kematian. Yang keempat, peperangan. Peperangan jelas memakan banyak korban. Di sisi lain, ada juga faktor-faktor yang menghambat kematian atau anti-mortalitas. Dengan kata lain, faktor-faktor ini mendukung harapan hidup. 1. Fasilitas kesehatan yang memadai. Lengkapnya fasilitas kesehatan yang didukung dengan teknologi modern akan memudahkan proses penyembuhan penduduk yang sakit
dan membantu pemeriksaan kesehatan. Hal ini dapat menurunkan tingkat kematian. Yang kedua, lingkungan yang bersih dan teratur. Hal ini akan membuat lingkungan sehat karena jauh dari bibit penyakit seperti nyamuk penyebab demam berdarah dan virus. Tiga, tingginya tingkat kesadaran akan pentingnya kesehatan. Semakin banyak penduduk yang sadar pentingnya kesehatan, maka akan membuat kehidupan lebih teratur seperti rajin berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Rumus-rumus dalam dinamika kependudukan. Hardware Rate atau CBR atau angka kelahiran kasar. Rumus ini digunakan untuk menentukan angka kelahiran kasar, yaitu angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu, biasanya untuk setiap 1000 penduduk. Rumusnya adalah CBR sama dengan B per P kali K, di mana B adalah jumlah bayi yang lahir pada periode tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, K adalah konstanta, biasanya 1000. ASPR atau angka kelahiran spesifik. Rumus ini juga digunakan untuk menentukan angka kelahiran, namun lebih spesifik. Nah, dalam ini mempertimbangkan perhitungan ini kategori umur. Rumus ASPR X sama dengan BX per BX kali K. Keterangan BX jumlah kelahiran dari wanita kelompok umur X pada tahun tertentu. BX jumlah penduduk wanita kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama. X kelompok umur 15 sampai 19 dan seterusnya. K konstanta biasanya 1000. Death rate atau CDR atau angka kematian dasar. Rumus ini biasanya digunakan untuk menghitung angka kematian dasar. Kalau tadi CDR adalah kelahiran, angka kelahiran dasar. Nah, ini kebalikannya. Rumusnya ya CDR sama dengan D per P kali K. Keterangannya yaitu D. D merupakan jumlah kematian dalam periode tertentu, sedangkan P jumlah penduduk pada permanent tahun tertentu. G yang konstanta, biasanya 1000. ASPR atau kematian spesifik. Rumus ini digunakan untuk menentukan angka kematian secara spesifik. Rumus ASPR X sama dengan DX per BX kali K. Keterangan DX jumlah penduduk yang meninggal dari kelompok umur tertentu pada tahun tertentu. DX jumlah penduduk dari kelompok umur X pada pertengahan tahun yang sama. X kelompok umur 15, 19, 20 sampai 27 dan seterusnya. K konstanta biasanya 1000. IMR atau angka kematian bayi. Rumus ini digunakan untuk menghitung angka kematian bayi sebelum ulang tahun pertama mereka 0 sampai 11 bulan. Setiap 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu, kita perlu menghitung angka kematian bayi untuk melihat apakah kualitas kependudukan di daerah tertentu baik atau buruk. Rumus IMR sama dengan Do per B kali K. Keterangan jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. Jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama. Konstanta biasanya 1000. Tinggi lebih dari 5 jiwa, sedang 35 sampai 75 jiwa, sedang tidak lebih dari 35. Berdoa. Enggak, berdoa dulu. Menghitung besarnya perubahan jumlah penduduk suatu wilayah. Enggak, sini aja, enggak apa-apa. Berdoa. Faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Rumusnya PPT sama dengan M dikurang N tambah I kurang K. Atau rumus berikut untuk menentukan persentase. Persen PPT sama dengan PPT per tempo kali 100%. Keterangannya, L itu jumlah Bilang apa sama ibu? N jumlah kematian, I jumlah imigrasi, E jumlah emigrasi, Jangan terlambat ya. O jumlah penduduk tahun awal. Ya bilang apa sama ibu? Selamat. Kependudukan Indonesia. Mobilitas Pagi, silakan duduk. kependudukan adalah perpisahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Nah, mobilitas sendiri juga terbagi menjadi mobilitas permanen dan non permanen. Satu, mobilitas permanen. Mobilitas permanen memiliki sifat yang perpindahannya tetap atau dalam jangka waktu yang sangat lama. Ada cakupan internal dan eksternal. Untuk yang cakupan internal itu lebih kepada perpindahan domestik seperti urbanisasi, ruralisasi, dan transmigrasi. Urbanisasi adalah perpindahan dari desa menuju kota, ruralisasi adalah perpindahan dari kota menuju desa, transmigrasi adalah perpindahan dari satu daerah ke daerah lain yang bertujuan untuk perpindahan ini. Kemudian ada cakupan yang eksternal seperti emigrasi, imigrasi, dan emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk ke negara lain, imigrasi masuknya penduduk dari negara lain, remigrasi adalah pemulangan suatu warga negara ke negara asalnya. Mobilitas non permanen. Mobilitas ini memiliki sifat perpindahan tidak tetap atau dalam waktu singkat.
Pertama, komutasi atau komuter. Penduduk yang keluar dari daerah asalnya dengan waktu yang sebentar dan dengan tujuan tertentu. Misalnya, kamu asli orang Depok, tapi kerja dan sekolah di Jakarta. Kata kuncinya adalah pulang pergi atau PP, karena hanya sebentar. Pergi pagi, pulang sore. Yang kedua, sirkulasi atau sirkuler. Penduduk yang asli Padang, tapi punya kos di Jakarta, karena bekerja atau sekolah. Nah, kan nggak mungkin kamu PP, jadi kamu menginap di daerah lain. antara pemuda Indonesia. Satu, meningkatnya jumlah dan pertumbuhan penduduk Indonesia. Sebenarnya pertumbuhan penduduk yang akan semenjak dapat menyebabkan sulitnya penanganan penyakit dan kebutuhan yang terus meningkat. Dua, kualitas penduduk rendah. Pertumbuhan penduduk Indonesia tidak disertai dengan kualitas pendidikannya seperti tingkat pendidikan dan kesejahteraan perekonomiannya. Tiga, beban ketergantungan tinggi. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk, maka beban ketergantungannya kepada negara juga tinggi, misalnya lowongan kerja dan ketergantungan berbagai bantuan dari pemerintah. Terima kasih sekalian atas pertanyaan kami.